Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di channel Klinik Medika Jaya Mupoya. Pada kesempatan hari ini, kita masih membahas topik tentang vaksin. Jika nanti teman-teman udah nonton di video pertama kedua tentang vaksin, jika ada pertanyaan atau ada apapun yang teman-teman atau Bapak Ibu tanyakan, bisa langsung di kolom komentar atau bisa menghubungi kontak klinik. Nanti kita bisa diskusi di sana. Nah, yang pertama ini juga untuk menjadi perhatian kita bersama, menjadi perhatian teman-teman yang sudah divaksin. Pemerintah selalu menargetkan bahwa seluruh masyarakat itu mendapatkan vaksin, apalagi itu vaksinnya gratis. Jadi harapannya adalah teman-teman, semua tokoh-tokoh masyarakat, semua masyarakat itu mau divaksin, bisa mendapatkan vaksin, karena vaksin itu sebenarnya adalah hak kita semua. Karena vaksinasi sangat penting, karena vaksinasi itu yang akan melindungi tubuh kita. Nah, yang menjadi perhatian penting adalah teman-teman, setelah teman-teman nanti dilakukan vaksin, kita tetap harus disiplin melaksanakan protokol-protokol kesehatan. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama teman-teman, vaksin, jadi di saat teman-teman itu divaksin, teman-teman belum langsung terbentuk antibodi yang diharapkan. Nah, sistem imun betul-betul terbentuk maksimal, itu 95%, itu 14 hari setelah penyuntikan vaksin yang kedua. Berarti suntik pertama, hari pertama baru 2 minggunya suntik kedua, berarti 2 minggu lagi. Atau bahkan beberapa pendapat menyatakan bisa sampai sebulan baru maksimal. Jadi di fase itu teman-teman kita tetap harus disiplin melaksanakan protokol pemerintah. Jadi, tetap mencuci tangan dengan sabun, tetap memakai masker, jangan berkumpul, menjaga jarak. Tetap itu kita lakukan. Baru yang berikut adalah saat ini belum ada vaksin yang dinyatakan 100% bisa ampuh menghindari infeksi COVID-19. Belum ada teman-teman. Jadi vaksin yang saat ini kita lakukan hanya secara data itu mampu mengurangi, mampu menurunkan, mampu mengurangi angka kejadian, angka kematian gitu. Jadi belum ada vaksin apapun, belum ada yang sampai menyatakan bahwa 100% mampu melindungi. Jadi dengan itu artinya teman-teman kita tetap harus disiplin dalam menjalankan protokol pemerintah walaupun saat divaksin pun. Itu satu. Yang kedua, teman-teman, pemerintah itu menargetkan bahwa kita itu terbentuk yang namanya herd immunity. Apa itu herd immunity? Herd immunity artinya teman-teman, kita itu secara kelompok masyarakat, kita itu udah kebal 100% terhadap COVID-19. Kapan itu bisa terbentuk? Kapan keadaan itu bisa diharapkan? Sehingga 100% secara populasi penduduk kita itu udah kebal. Beberapa ahli mengatakan itu kita akan mengalami yang namanya kekebalan, terbentuk yang namanya kekebalan dari COVID-19 itu jika kita sudah divaksinasi minimal 75% sampai 85%, baru kita bisa terbebas mungkin dari pandemi. Itu bayangkan saja teman-teman. Sedangkan dari kementerian pun mengatakan bahwa kita untuk bisa memvaksinasi seluruh masyarakat Indonesia itu butuh beberapa tahun, mungkin 2-3 tahun atau 3 tahun lebih. Beberapa tahun baru itu kan target bisa tercapai untuk agar semua masyarakat bisa tervaksin. Dengan sudah semua masyarakat bisa tervaksin, baru otomatis akan bisa mendapatkan herd immunity atau kita kebal 100% secara kelompok. Makanya itulah penting sekali teman-teman, kita harus selalu disiplin walaupun setelah divaksin pun kita harus tetap disiplin menerapkan protokol pemerintah. Pertanyaan yang berikutnya adalah di saat kita udah divaksin teman-teman, teman-teman sampai kedua sudah terbentuk yang namanya sistem imun. Habis itu berapa lama sistem imun itu akan bertahan? Jadi sampai saat ini itu masih dilakukan penelitian. Jadi setelah kita vaksin kedua, kira-kira cut off-nya atau berapa lama fase sistem imun kita, antibodi kita bertahan dalam jangka waktu itu sampai sekarang masih dilakukan penelitian. Itu masih tetap sampai sekarang terus dilakukan penelitian dengan harapan mudah-mudahan tentang waktu setelah divaksin untuk mampu mempertahankan sistem imun kita itu bisa lebih lama atau jangka waktu yang lama gitu. Nah, pertanyaan sekarang juga muncul adalah
setelah kita divaksinasi, apakah kita masih bisa terinfeksi? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik, teman-teman. Jadi banyak yang pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Jadi kita akan jawab dulu. Yang pertama, di saat kita sudah divaksin, kemungkinan kita untuk bisa terinfeksi, apakah bisa? Itu katakan masih bisa. Masih mungkin ya. Karena dikatakan tadi bahwa ya, belum ada 100% vaksin yang bisa melindungi kita terbebas dari COVID, kan belum ada 90%. Tapi mungkin kita bisa terinfeksi tapi gejala ringan. Itu contohnya. Yang kedua, kita terinfeksi mungkin keadaannya akan minimal atau tidak. Tapi yang kedua, untuk kemungkinan terpapar masih besar. Masih besar terpapar. Jadi kita bedakan ya terinfeksi dengan terpapar. Terpapar itu artinya jika teman-teman nanti dilakukan pemeriksaan swab PCR, itu masih ada kemungkinan hasilnya positif. Karena kita posisi terpapar, bukan terinfeksi. Jadi virus itu mungkin masih menempel pada mukosa hidung kita atau menempel pada mukosa yang ada di tenggorokan, itu masih memungkinkan terjadi. Makanya kembali, walaupun kita divaksin, kita tetap harus menjaga protokol tadi. Kenapa? Karena di saat kita udah vaksin, kita masih mungkin untuk terpapar. Dan di saat kita pulang kerja, misalnya teman-teman sebagai tenaga medis pulang dari rumah sakit, pulang dari fasilitas kesehatan, teman-teman nanti pulang ke rumah, dan keluarga teman-teman kan ada sebagian besar belum divaksin. Jadi bisa saja teman-teman menularkan ke keluarga teman-teman. Teman-teman mungkin tidak apa-apa karena udah divaksin. Tapi kalau udah keluarga teman-teman yang udah terpapar, masih kemungkinan untuk kena. Makanya itu tetap walaupun udah divaksin, kita disiplin untuk menerapkan protokol pemerintah untuk pencegahan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau tidak berkumpul. Itu masih sangat penting karena sampai saat ini kita belum terbentuk yang namanya kekebalan secara kelompok masyarakat, belum, karena yang divaksin pun baru masih terbatas. Setelah nanti kita udah vaksinnya udah sampai 75% seluruh penduduk Indonesia, mungkin kalau di Sulawesi Utara 75% dan 85% penduduk Sulawesi Utara udah divaksin, di berbagai negara di dunia juga seperti itu, sudah maksimal divaksin. Mungkin harapannya kita bisa terbebas dari pandemi dan kita bisa hidup seperti biasa lagi. Harapannya selalu seperti itu, dan mudah-mudahan keadaan itu cepat atau lambat itu bisa terwujud. Oke teman-teman, mungkin sekian rangkuman video tentang vaksinasi. Sekali lagi jika teman-teman nanti ada pertanyaan atau apa, bisa di kolom komentar dan lain-lain. Oke, sekian dari saya, salam sehat, salam bahagia.